Dalam dunia yang semakin bising oleh ego, hiruk-pikuk yang membuat jiwa lelah, dan rutinitas yang sering membuat kita lupa siapa diri kita yang sejati, hadirnya kamu di video ini bukanlah kebetulan. Mungkin kamu sedang lelah mencari makna, atau mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Dan percayalah, kamu tidak sendiri. Video ini hadir untuk menyentuh sisi terdalam dalam dirimu, untuk membisikkan pesan yang mungkin sudah lama ditunggu oleh hatimu. Jika kamu merasa dunia ini mulai terasa asing, jika kamu merasa semakin sulit menemukan ketenangan di tengah keramaian, maka boleh jadi jiwamu sedang dipanggil ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Disinilah kita bertemu, di ruang sunyi yang penuh cahaya, di antara kata-kata yang bukan sekadar suara, tapi getaran yang ingin menyembuhkan dan membangkitkanmu. Terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada kamu yang telah subscribe ke channel ini. Dukunganmu bukan hanya untuk sebuah kanal, tapi untuk pergerakan kesadaran yang sedang bangkit di seluruh dunia. Setiap klik langgananmu seakan menjadi doa bahwa kamu siap menerima cahaya baru dalam hidupmu. Terima kasih juga atas setiap like yang kamu berikan. Bukan hanya angka, namun itu adalah bentuk energi cinta yang kamu pancarkan. Dan percayalah, energi itu tidak akan pernah sia-sia. Ia akan kembali kepadamu dalam bentuk lain yang lebih indah. Dan untuk kamu yang sudah berkomentar, menyampaikan isi hatimu, membagikan pengalamanmu, atau sekadar menulis terima kasih, semuanya adalah bagian dari getaran kebaikan yang membentuk komunitas ini menjadi ruang yang penuh kehangatan dan kesadaran. Selamat datang di perjalanan yang bukan tentang dunia di luar, tetapi tentang dunia di dalam dirimu. Hari ini kamu akan menemukan bahwa dimensi ketiga sedang runtuh dan sebuah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi tengah terbuka di hadapanmu. Pertanyaannya, apakah kamu siap melangkah masuk? Mari kita mulai. Bab 1. Tanda-tanda dimensi. Ketiga mulai runtuh. Saat kita berjalan melalui hidup ini, ada saat-saat di mana segala sesuatu terasa berbeda, meski dunia di luar kita tampak tetap sama. Mungkin kamu merasakannya, perasaan kosong yang tiba-tiba datang tanpa alasan yang jelas, atau kebingungan yang mengisi ruang dalam hatimu. Ini bukan kebetulan. Dimensi ketiga, dunia yang kita kenal selama ini, sedang runtuh dan tanda-tanda itu mulai terlihat di setiap sudut kehidupan kita. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak dari kita yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan duniawi. Ini adalah perubahan dalam kesadaran kita, perubahan yang menuntut kita untuk membuka mata lebih lebar, untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita dan dunia sekitar. Dimensi ketiga kita, yang selama ini dibangun di atas keterbatasan fisik dan ego, kini mulai menunjukkan kerentanannya. Dunia yang terikat pada hukum sebab akibat, pada ketakutan akan kehilangan, dan pada kompetisi untuk menjadi yang terbaik, mulai terasa semakin rapuh. Kita dipaksa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar apa yang kita inginkan? Apakah tujuan hidup kita hanya untuk mengejar materi, status, atau pencapaian yang akhirnya meninggalkan kita kosong? Inilah momen ketika jiwa kita mulai terbangun, merasakan bahwa ada lebih banyak di luar sana yang menanti untuk ditemukan, dan bahwa kita telah dijebak dalam sebuah ilusi yang sekarang sedang hancur perlahan-lahan. Bagi sebagian dari kita, tanda pertama yang muncul mungkin berupa perasaan tidak cocok lagi dengan kehidupan yang kita jalani. Hubungan yang dulu terasa penting, kini terasa mengekang. Pekerjaan yang dulu kita kejar dengan penuh semangat, kini terasa tidak memadai. Bahkan hal-hal yang dulunya kita anggap sebagai sumber kebahagiaan, seperti uang, kesuksesan, atau pengakuan, sekarang terasa tidak berarti. Semua ini adalah bagian dari proses pembersihan. Dunia lama yang kita kenal, yang selama ini kita pikir adalah satu-satunya kenyataan, kini mulai menunjukkan retakannya. Itu adalah sinyal dari alam semesta, bahwa saatnya untuk melepaskan dan membiarkan diri kita berkembang lebih jauh lagi. Kamu mungkin merasa seperti dunia di sekitarmu mulai berguncang. Banyak hal yang sebelumnya tampak pasti, sekarang berubah dengan cepat. Dan meskipun perubahan ini bisa menakutkan,
Ingatlah bahwa ini adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu sedang dibimbing untuk melihat melampaui batas-batas fisik, melampaui ego yang telah lama mengendalikanmu, dan memasuki sebuah dimensi baru, dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang penuh dengan cahaya dan kebenaran. Saat dimensi ketiga runtuh, kita dihadapkan pada pilihan, tetap terjebak dalam kenyamanan lama, atau berani melangkah ke dalam ketidakpastian yang mengarah pada kebebasan sejati. Ada saat-saat di mana kamu mungkin merasa kehilangan arah, merasa terombang-ambing di antara dunia lama yang rapuh dan dunia baru yang masih belum terlihat dengan jelas. Ini adalah bagian dari perjalanan transformatif yang tidak mudah. Tapi percayalah, ini bukanlah kehilangan yang sesungguhnya. Ini adalah perjalanan menuju pembebasan. Ketika kita melepaskan apa yang sudah tidak melayani kita lagi, kita memberi ruang bagi hal-hal yang lebih besar untuk masuk. Hal-hal yang sejati, yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Jiwa yang bebas, penuh kasih, dan terhubung dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pada saat-saat seperti ini, kamu mungkin merasa seperti tidak ada tempat yang aman untuk berpegang. Tetapi sebenarnya kamu sedang memasuki wilayah baru yang penuh dengan potensi tak terbatas. Dimensi ketiga telah mengajarkan kita untuk takut akan perubahan, untuk berpegang erat pada apa yang kita kenal, meski itu tidak memberi kita kedamaian sejati. Kini, dengan runtuhnya dimensi tersebut, kita diberi kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih sejati. Hidup yang bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang berkembang dalam kebijaksanaan dan cinta yang lebih tinggi. Ingatlah bahwa saat dunia lama ini runtuh, kamu sedang dipanggil untuk bangkit lebih tinggi. Dunia baru tidak akan datang dengan mudah, tetapi ia akan datang dengan cara yang paling mendalam, dari dalam dirimu. Ketika kamu merasakan kehilangan, itu adalah petunjuk bahwa kamu sedang dibersihkan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah dunia baru menantimu, dan itu lebih indah, lebih penuh kasih, dan lebih bermakna daripada yang pernah kamu bayangkan. Ini adalah waktumu untuk menyadari bahwa kamu bukan hanya penonton dalam perubahan ini, tetapi kamu adalah pencipta dari dunia baru yang sedang terbentuk. Bab 2. Dualitas melemah, kesadaran baru muncul. Ketika dimensi ketiga mulai runtuh, satu hal yang semakin jelas adalah bahwa dualitas yang telah lama memisahkan kita dari diri sejati kita mulai melemah. Dunia yang penuh dengan perbedaan antara baik dan buruk, benar dan salah, kaya dan miskin, mulai menunjukkan kerentanannya. Mungkin dulu kita diajarkan untuk melihat dunia dengan perspektif yang terbatas, membagi segala sesuatu ke dalam kategori yang jelas dan mudah dipahami. Tapi saat kesadaran kita meningkat, kita mulai menyadari bahwa segalanya lebih kompleks dan saling terhubung daripada yang kita kira. Kini, dualitas yang selama ini ada mulai kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi terjebak dalam perdebatan antara kebenaran satu dengan yang lainnya, karena kita mulai menyadari bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada perspektif yang kita pilih untuk lihat. Ada momen-momen di mana kita bisa merasakan kedamaian yang lebih dalam, sebuah kesadaran baru yang muncul di luar batasan yang kita kenal. Ini bukan tentang memilih satu sisi, tetapi tentang melihat bahwa keduanya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Keberadaan kita bukanlah untuk memilih pihak, tetapi untuk memahami dan menerima segala sesuatu yang ada, dengan kasih dan pengertian. Kamu mulai merasakan perbedaan ini dalam dirimu, dalam cara pandangmu terhadap orang lain, dan terhadap dunia di sekitarmu. Dulu, mungkin kamu terlalu fokus pada penilaian, membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih baik atau lebih buruk, merasa lebih benar atau lebih salah. Namun seiring dengan melemahnya dualitas ini, kamu mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri dan tidak ada satu jalan yang lebih benar dari yang lain. Semua adalah bagian dari pengalaman manusia yang lebih luas dan kita hanya bisa benar-benar memahami satu sama lain ketika kita berhenti menilai dan mulai menerima. Kesadaran baru ini bukan hanya datang sebagai pemahaman intelektual, tetapi sebagai perubahan yang terjadi dalam hati. Kamu mulai merasakan keterhubungan dengan semua yang ada. Tidak ada lagi perasaan keterpisahan yang dulu sering menghalangi kita untuk melihat dunia dengan mata kasih. Kamu mulai menyadari bahwa
kita semua adalah cerminan dari satu sama lain, bahwa setiap individu yang kita temui, baik itu yang kita anggap teman maupun musuh, adalah bagian dari perjalanan jiwa kita. Kita semua saling mengajarkan satu sama lain tentang apa artinya menjadi manusia, dan dalam proses itu, kita saling membantu untuk tumbuh. Di dalam dirimu, ada sebuah perubahan halus yang terjadi. Kamu mungkin mulai merasakan getaran energi yang lebih tinggi, sebuah dorongan untuk berbuat lebih baik, lebih bijaksana, lebih penuh kasih. Perasaan ini semakin kuat, seolah-olah alam semesta sedang membimbingmu menuju pemahaman yang lebih dalam. Kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan eksternal, tetapi tentang mengalami perjalanan batin yang membimbingmu kembali ke sumber sejati dirimu. Ini adalah kesadaran baru, kesadaran yang tidak terjebak dalam permainan dualitas, tetapi mengalir bebas seperti sungai yang tidak terhalang. Bagi sebagian orang, perubahan ini bisa terasa menakutkan, karena ia menuntut kita untuk melepaskan pemikiran dan pola lama yang sudah terlanjur tertanam kuat dalam diri kita. Namun bagi jiwa-jiwa yang siap, ini adalah kebebasan. Kebebasan untuk melihat dunia tanpa terjebak dalam perbedaan yang memisahkan. Kebebasan untuk mencintai tanpa syarat, menerima tanpa penilaian, dan hidup dalam kedamaian tanpa ketakutan. Saat dualitas melemah, kita tidak hanya melihat perbedaan, tetapi kita merasakan persatuan dalam segala sesuatu. Dalam dunia baru yang sedang terbentuk ini, kita tidak lagi berperang melawan lawan, melainkan berjuang untuk memahami, berjuang untuk menjadi lebih baik, dan berjuang untuk hidup sesuai dengan tujuan jiwa kita yang lebih tinggi. Kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu suka atau duka, adalah bagian dari pelajaran besar yang sedang kita jalani. Dunia yang penuh dengan dualitas ini hanya sebuah tahap, sebuah pembelajaran yang mengarah pada kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih penuh dengan kasih, kebijaksanaan, dan harmoni. Saat kita bergerak melampaui dualitas, kita mulai memasuki alam yang lebih luas, di mana segalanya terasa lebih utuh, lebih menyatu, dan lebih indah. Bab 3. Ego tak lagi berkuasa, jiwa mulai bicara. Ketika dimensi ketiga mulai runtuh, salah satu perubahan besar yang terjadi dalam diri kita adalah mulai melemahnya kekuatan ego. Ego yang selama ini mengendalikan cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan, kini mulai kehilangan cengkeramannya. Dalam dunia lama, ego seringkali menjadi sumber kekuatan dan identitas kita. Kita diajarkan untuk mengejar pencapaian, status, dan pengakuan, dan ego kita selalu siap untuk membela diri dan memperbesar dirinya. Namun saat kita memasuki dimensi yang lebih tinggi, ego yang dulu berkuasa kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan kita. Saat ego mulai melemah, jiwa kita yang sejati mulai berbicara. Jiwa kita yang selama ini terpendam di bawah lapisan tebal, ketakutan, kekhawatiran, dan keinginan duniawi mulai muncul ke permukaan. Ini adalah saat di mana kita mulai merasakan panggilan untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Bukan untuk memenuhi tuntutan ego, tetapi untuk mengikuti suara batin yang lebih dalam, suara yang datang dari kesadaran sejati kita. Jiwa kita mulai memimpin, dan kita mulai merasakan kedamaian yang lebih besar, sebuah rasa keterhubungan yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal atau pencapaian duniawi. Proses ini bisa terasa menakutkan pada awalnya, karena ego kita telah lama menjadi identitas kita. Kita merasa bahwa tanpa ego, kita akan kehilangan siapa kita, kehilangan arah, dan kehilangan tempat di dunia ini. Tetapi sebenarnya, ini adalah kebebasan sejati. Ketika ego tidak lagi menguasai, kita tidak lagi terikat oleh pengaruh luar atau penilaian orang lain. Kita mulai menemukan kekuatan dalam ketenangan, dalam keheningan, dan dalam kejujuran dengan diri sendiri. Kita tidak lagi perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita, karena kita tahu siapa kita sebenarnya. Sebuah jiwa yang bebas, yang tidak terikat oleh batasan duniawi. Jiwa kita mulai membawa kita ke tempat yang lebih dalam, tempat yang penuh dengan kebijaksanaan, cinta, dan pemahaman yang lebih luas. Ini adalah tempat di mana kita bisa melihat dunia dengan mata yang baru.
tanpa perlu menilai atau menghakimi. Kita mulai memahami bahwa setiap orang, setiap pengalaman, dan setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Tanpa ego yang menghalangi, kita bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada, baik yang kita anggap baik maupun buruk, karena kita tahu bahwa semuanya adalah bagian dari proses evolusi jiwa kita. Saat ego semakin melemah, kita mulai merasakan koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta dan dengan orang lain. Kita tidak lagi merasa terpisah karena kita tahu bahwa kita semua adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kita mulai hidup dengan lebih banyak kasih dan pengertian, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita menyadari bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara kita dan mereka, karena pada tingkat jiwa kita semua berasal dari sumber yang sama. Ini adalah perubahan yang mendalam, yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Melemahnya ego juga berarti kita mulai merasakan kebebasan sejati. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kehilangan, tidak lagi takut akan penilaian atau kritikan. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk mengikuti panggilan jiwa kita yang lebih dalam. Jiwa kita mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, tetapi dari kedamaian yang ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicari di luar, melainkan sesuatu yang kita temukan ketika kita benar-benar terhubung dengan esensi sejati kita. Pada akhirnya, saat ego tak lagi berkuasa, kita menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi sesuatu yang lebih untuk dihargai. Kita sudah sempurna sebagaimana adanya. Jiwa kita sudah tahu jalan, dan saat kita membiarkannya memimpin, kita mulai mengalami kehidupan dengan cara yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh cinta. Inilah kebebasan sejati ketika kita melepaskan kekuasaan ego dan mengizinkan jiwa kita untuk berbicara dengan suara yang jelas dan penuh kasih. Bab 4. Ilusi dunia material mulai tersingkap. Seiring dimensi ketiga runtuh, satu demi satu lapisan ilusi yang membalut dunia material mulai terkelupas. Dunia yang selama ini kita anggap nyata, dengan segala hiruk-pikuk pencapaian, kepemilikan, dan status sosial, mulai tampak seperti panggung sandiwara yang megah namun rapuh. Apa yang dulu tampak penting, kini kehilangan kilaunya. Harta, jabatan, popularitas, semua itu perlahan kehilangan daya tariknya ketika kesadaran kita meningkat dan mata batin kita mulai terbuka. Kita mulai sadar bahwa semua itu hanyalah bayangan sementara, bukan kebenaran sejati. Ilusi dunia material telah menipu banyak jiwa. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan ada di luar sana, di balik gelar, di balik rumah mewah, di balik pujian dan pengakuan orang lain. Kita diajarkan untuk mengejar, dan terus mengejar, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk bertanya, siapa kita sebenarnya tanpa semua itu? Dan kini dalam kesadaran baru yang perlahan muncul, kita mulai melihat bahwa semua pengejaran itu tidak lebih dari fata morgana. Cahaya yang tampak indah dari kejauhan, namun menghilang saat kita mendekat. Saat ilusi ini mulai runtuh, ada kekosongan yang terasa. Kita mungkin merasa kehilangan pijakan, karena fondasi lama yang menopang kehidupan kita mulai goyah. Tapi justru dari kekosongan itulah awal yang sejati lahir. Di balik runtuhnya dunia material, ada sesuatu yang jauh lebih murni yang sedang dibangkitkan. Jiwa kita yang selama ini tersembunyi di balik topeng-topeng duniawi mulai muncul ke permukaan. Kita mulai merasakan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya, tapi oleh siapa kita menjadi dalam keheningan jiwa. Kesadaran ini mungkin datang melalui pengalaman yang mengguncang, kehilangan pekerjaan, kegagalan hubungan, sakit, atau kesepian yang mendalam. Tapi semuanya bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk kembali. Alam semesta menggunakan berbagai cara untuk membangunkan kita dari tidur panjang dalam mimpi dunia material. Dan meski awalnya terasa menyakitkan, semua itu adalah rahmat yang menyamar. Karena hanya dengan melepaskan dunia luar, kita bisa kembali kepada dunia dalam, tempat di mana makna sejati hidup ditemukan. Dunia material tidak sepenuhnya salah. Ia adalah tempat belajar yang penting bagi jiwa. Tapi saat kita menyadari bahwa ia bukan tujuan akhir,
kita mulai menggunakannya dengan bijak. Bukan untuk membangun kerajaan ego, tapi untuk melayani sesuatu yang lebih agung. Kita mulai melihat uang bukan sebagai kekuasaan, tapi sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan. Kita melihat pekerjaan bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi sebagai ladang pertumbuhan jiwa. Kita tidak lagi menjadi budak dunia, melainkan menjadi pelayan cahaya di dalam dunia. Ketika tabir ilusi terangkat, kita mulai melihat dengan mata yang baru. Kita menyadari bahwa keindahan sejati tidak terletak pada kemewahan luar, tapi pada ketulusan hati. Kita mulai menghargai momen-momen sederhana, senyuman tulus, doa yang lirih, pelukan hangat, dan hening yang damai. Dunia material mulai kehilangan kendalinya atas kita, dan jiwa kita mulai berdansa dalam kebebasan baru. Kebebasan dari pencitraan, kebebasan dari ketergantungan, dan kebebasan dari rasa kurang yang tak pernah selesai. Disinilah perjalanan sejati dimulai. Saat dunia luar tak lagi menjadi pusat kehidupan kita, kita mulai berakar dalam keheningan jiwa. Kita mulai mendengar bisikan lembut dari sang sumber yang selama ini terabaikan. Dan dalam keheningan itulah kita menemukan rumah kita yang sesungguhnya. Bukan di istana duniawi, tapi di ruang terdalam hati, tempat di mana cahaya ilahi selalu menunggu untuk menyambut kita pulang. Bab 5. Kode energi alam semesta sedang diaktifkan. Di balik gejolak yang terlihat di permukaan bumi, ada sesuatu yang sangat dalam dan mendasar sedang terjadi di tingkat energi. Alam semesta sedang membangkitkan kembali kode-kode kuno, frekuensi ilahi yang selama ini tertanam dalam struktur ciptaan, namun tersembunyi dari kesadaran manusia. Kode-kode ini bukan sekadar simbol atau angka, melainkan getaran spiritual yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan kesadaran jiwa, membuka gerbang intuisi, dan mengaktifkan potensi terdalam yang selama ini tertidur di dalam diri kita. Mereka seperti kunci, dan hanya mereka yang siap, yang telah melalui proses pembersihan dan kebangkitan, yang dapat merasakan dan memahami aktivasi ini. Energi dari pusat galaksi, dari tata surya, bahkan dari inti bumi, kini mulai mengalir lebih kuat daripada sebelumnya. Kita mungkin merasakannya sebagai gelombang emosi yang tiba-tiba, lonjakan inspirasi tanpa sebab, atau kedekatan spiritual yang tak bisa dijelaskan secara logis. Tubuh kita merespons dengan kelelahan yang aneh, mimpi yang sangat nyata, atau dorongan untuk menyendiri dan merenung. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa tubuh cahaya kita sedang mencoba menyatu dengan energi baru yang jauh lebih tinggi. Kita sedang di-reset, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara eterik, dimurnikan agar siap menampung cahaya lebih besar. Kode-kode energi ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga sedang aktif dari dalam. Jiwa kita mengandung blueprint ilahi, semacam cetak biru suci yang tahu siapa kita sebenarnya dan apa misi kita di bumi. Saat energi alam semesta menyentuh blueprint itu, kita mulai mengalami pemanggilan jiwa, dorongan kuat untuk mengikuti arah yang selama ini kita abaikan. Tiba-tiba, sesuatu yang dulu terasa penting menjadi hambar, dan hal-hal yang dulu kita anggap remeh, kini terasa sangat sakral. Inilah panggilan dari dalam, panggilan dari kebenaran kita yang sejati. Namun proses aktivasi ini tidak selalu lembut. Banyak dari kita merasa bingung, cemas, bahkan panik karena tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dunia kita terasa berubah begitu cepat dan kita belum sempat menyesuaikan diri. Tapi percayalah, ini bukan kehancuran, ini adalah kelahiran kembali. Seperti kupu-kupu yang harus melewati kepompong untuk bisa terbang, kita pun sedang melalui proses transformasi total. Dan kode-kode alam semesta adalah instruksi spiritual yang membimbing perubahan ini agar tetap selaras dengan rencana ilahi. Saat kita mulai sadar bahwa semua ini adalah bagian dari rancangan besar, kita akan berhenti melawan dan mulai menyerah pada aliran yang membawa kita naik. Kita akan mulai melihat pola-pola yang berulang, sinkronisitas yang makin sering muncul, dan perasaan bahwa alam semesta berbicara kepada kita lewat cara-cara yang sederhana namun dalam. Semesta bukan hanya tempat kita tinggal, ia adalah makhluk hidup yang sedang berkomunikasi, dan kini ia sedang memanggil kembali anak-anak cahayanya untuk bangkit dan bersinar. Untuk menerima kode energi ini dengan penuh,
kita perlu membersihkan ruang dalam diri kita. Melepaskan luka lama, memaafkan, menenangkan pikiran, dan membuka hati. Sebab hanya hati yang murni yang dapat menyerap cahaya murni. Dan ketika kita membuka diri sepenuhnya, energi-energi ini akan masuk seperti air ke dalam bejana yang kosong. Mengisi kita dengan keberanian baru, kebijaksanaan yang tidak datang dari pikiran, dan cinta yang melampaui batas logika. Ini adalah karunia besar yang sedang turun, dan hanya mereka yang berjaga dan terjaga yang akan merasakannya. Pada akhirnya, kita akan memahami bahwa semua perubahan ini adalah upaya semesta untuk mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Kita bukan sekadar manusia biasa yang terjebak dalam rutinitas dunia. Kita adalah makhluk cahaya yang diberi tubuh fisik untuk menjalani misi yang besar. Dan kode-kode energi yang sedang diaktifkan sekarang adalah panggilan untuk kembali ke dalam diri, untuk menyatu dengan kebenaran, dan untuk mempersiapkan diri masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Apakah kamu merasakannya? Jika iya, itu artinya kamu telah terpilih. Bab 6. Hubungan lama berakhir, energi baru datang. Di tengah pergeseran besar yang terjadi saat ini, banyak jiwa mulai mengalami satu fase yang sering terasa menyakitkan, namun sangat penting, perpisahan. Hubungan-hubungan yang dulu terasa begitu kuat dan berarti, kini mulai retak tanpa alasan yang jelas. Orang-orang yang dulu kita anggap akan berjalan bersama kita selamanya, perlahan menjauh atau bahkan menghilang sama sekali. Tapi di balik kepergian itu, ada satu pesan yang mendalam, bahwa hubungan lama sedang dilepaskan agar ruang bisa dibuka untuk energi baru yang selaras dengan versi tertinggi dirimu. Perubahan ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda pertumbuhan. Ketika frekuensi jiwamu naik, tak semua orang mampu ikut mendaki. Beberapa orang akan tetap memilih berada dalam pola lama, penuh drama, ketakutan, dan keterikatan ego. Sementara dirimu mulai mencari kedalaman, keheningan, dan kebenaran. Disinilah jalanmu dan jalan mereka mulai terpisah. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu telah dipanggil untuk berjalan lebih jauh ke dalam kesadaran. Dan perjalanan ini, meski terasa sunyi, adalah jalan suci yang tidak bisa diisi oleh energi yang tidak sefrekuensi lagi. Terkadang, kepergian orang-orang yang kita cintai terasa seperti kehilangan sebagian dari diri kita. Tapi justru dalam kehampaan itu, kita diberi kesempatan untuk melihat siapa diri kita sebenarnya, tanpa bayangan orang lain. Kita belajar berdiri dengan kekuatan jiwa sendiri. Kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah keterikatan, tapi kebebasan. Dan kita belajar bahwa hubungan yang suci tidak datang dari kebutuhan, melainkan dari kebersamaan yang lahir dari kepenuhan jiwa masing-masing. Semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan yang lebih baik sebagai gantinya. Jika ada hubungan yang berakhir saat ini, percayalah bahwa ada koneksi jiwa yang lebih tinggi sedang disiapkan untukmu. Entah itu dalam bentuk pertemanan, keluarga jiwa, atau bahkan pasangan baru, mereka akan datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersama dalam kesadaran baru. Mereka akan mengenali cahayamu, tidak takut akan cahayamu, dan tidak akan memadamkannya demi kenyamanan ego mereka. Mereka akan merayakan siapa dirimu sebenarnya. Perpisahan adalah proses pemurnian. Setiap orang yang meninggalkan hidupmu membawa pergi bagian dari luka, cermin masa lalu, atau kontrak karma yang sudah selesai. Dan setiap ruang kosong yang tercipta adalah wadah bagi sesuatu yang lebih sejati untuk datang. Energi baru tidak bisa masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan kenangan lama. Maka biarkan yang lama pergi, bukan dengan kebencian, tapi dengan terima kasih. Karena mereka pernah menjadi bagian dari prosesmu, menjadi seperti sekarang ini. Dan ketika hubungan-hubungan baru mulai hadir, kamu akan merasakannya bukan hanya di hati, tapi juga di frekuensi tubuh dan jiwamu. Tak perlu banyak kata, ada rasa yang dalam. Tak perlu perjuangan, ada kelancaran. Hubungan seperti ini tidak membuatmu lelah, tapi malah menguatkan. Karena mereka datang bukan untuk menguji lukamu, tapi untuk membantu menyembuhkannya. Dan kamu akan sadar bahwa inilah cinta dalam bentuk tertingginya. Bukan sekadar keterikatan manusiawi, tapi penyatuan energi ilahi. Di fase ini, kamu mungkin merasa sepi. Tapi jangan salah, itu bukan kesepian biasa. Itu adalah keheningan yang suci. Itu adalah tempat di mana semesta sedang menulis babak baru untuk hidupmu.
Babak yang tidak diisi oleh pengulangan drama masa lalu, tapi oleh kehadiran energi baru yang sejati. Jadi, bukalah hatimu. Ucapkan selamat tinggal pada yang lama dengan damai, dan bersiaplah menyambut mereka yang akan datang bukan karena butuhmu, tapi karena mereka melihat jiwamu. Bab 7. Saat kamu merasa kehilangan, sebenarnya kamu sedang naik. Banyak jiwa yang saat ini merasa hancur. Kehilangan arah, kehilangan orang yang dicinta, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan versi diri yang dulu mereka kenal. Tapi apa yang tampak seperti kehilangan, seringkali adalah proses surgawi yang tak bisa dilihat dari mata biasa. Ketika sesuatu diambil darimu, bukan berarti kamu ditinggalkan. Justru saat itulah semesta sedang menuntunmu naik ke dimensi baru, dan agar kamu bisa naik, kamu harus melepas beban-beban yang selama ini menahanmu tetap di bawah. Kamu mungkin bertanya, mengapa harus dengan rasa sakit? Mengapa pendakian ini terasa begitu sunyi dan sepi? Jawabannya sederhana, tapi dalam, karena hanya dalam sunyi kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Hanya dalam kehilangan, kamu bisa mengenal siapa kamu tanpa topeng, tanpa peran, tanpa semua yang selama ini membuatmu lupa akan cahaya yang kamu bawa. Inilah saat kamu menemukan kembali dirimu yang sejati, yang sudah lama terkubur di balik tuntutan dunia dan ekspektasi orang lain. Rasa hampa yang kamu rasakan sekarang adalah ruang yang sedang dibersihkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang disiapkan. Dan saat jiwa sedang naik, dunia lama akan mencoba menarikmu kembali. Kamu akan melihat godaan untuk kembali ke kebiasaan lama, hubungan lama, atau pemikiran lama yang sebenarnya sudah tidak cocok lagi dengan dirimu. Tapi semakin kamu bertahan di dalam proses pembersihan ini, semakin terang cahayamu akan bersinar. Inilah proses naiknya kesadaran. Jangan remehkan air matamu. Jangan malu dengan rasa ragu yang sesekali muncul. Itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu sedang melewati transisi besar. Bukti bahwa hatimu masih hidup. Bukti bahwa kamu cukup berani untuk bertumbuh, meskipun itu berarti harus melepaskan kenyamanan. Tidak semua orang berani naik, tapi kamu dipilih karena kamu memiliki kekuatan untuk berjalan di jalan ini. Jalan yang tidak mudah, tapi penuh kemuliaan. Saat kamu merasa tidak ada yang mengerti, ingatlah bahwa para jiwa yang juga sedang naik mengalami hal yang sama. Kamu tidak sendiri. Ada banyak dari kita yang sedang dalam perjalanan yang serupa, meninggalkan dunia lama untuk menyambut dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Kita mungkin tidak saling mengenal secara fisik, tapi jiwa kita saling menyapa dalam keheningan. Kita sedang terhubung dalam jaringan cahaya yang tak terlihat, dan bersama kita sedang membentuk dunia baru. Ketika kamu menoleh ke belakang suatu hari nanti, kamu akan mengerti mengapa kamu harus kehilangan semua itu. Kamu akan melihat betapa setiap kehilangan membawamu lebih dekat kepada misi jiwamu. Kamu akan menyadari bahwa rasa sakitmu bukan sia-sia, tapi adalah pintu masuk menuju versi dirimu yang jauh lebih terang. Dan kamu akan bersyukur, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tetap bertahan dalam kebangkitan. Jadi jika saat ini kamu sedang merasa seperti semuanya runtuh, percayalah, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari kenaikanmu. Jangan takut dengan kehampaan, karena justru disitulah keajaiban terjadi. Jiwa yang sedang naik sering merasa sendirian, tapi itu karena kamu sedang menuju tempat yang belum pernah kamu datangi sebelumnya. Dan di tempat itu akan ada kedamaian yang tak pernah kamu bayangkan. Kamu sedang naik, dan ini adalah bukti bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih. Bab 8. Realitas lama berguncang, jiwa mulia muncul. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia secara masif. Realitas lama mulai berguncang dari segala arah. Sistem kepercayaan yang dulu kita yakini tanpa pertanyaan kini mulai retak. Segala sesuatu yang dulunya terasa kokoh dan tak tergoyahkan, seperti nilai sosial, ekonomi, bahkan spiritualitas palsu, mulai runtuh satu demi satu. Ini bukan kehancuran yang harus ditakuti. Ini adalah proses pembersihan, di mana kebohongan tidak bisa lagi menyamar sebagai kebenaran, dan kemunafikan
tak bisa lagi disembunyikan dengan topeng kebaikan. Getaran energi bumi sedang naik, dan itu berdampak langsung pada struktur realitas kita. Jiwa-jiwa yang masih terikat pada dunia lama akan merasa gelisah, bingung, bahkan takut. Mereka merasa kehilangan pegangan karena dunia yang mereka kenal mulai berubah. Namun bagi jiwa-jiwa yang telah membangunkan kesadarannya, guncangan ini bukan akhir, melainkan awal. Mereka tidak hanya bertahan, tapi bangkit. Mereka menjadi cahaya penuntun di tengah kekacauan, karena mereka tahu, ini adalah saat yang telah lama ditunggu. Jiwa-jiwa mulia yang selama ini tersembunyi, yang mungkin selama hidupnya dianggap aneh, terlalu sensitif, atau tidak cocok dengan dunia ini, mereka kini mulai muncul ke permukaan. Mereka bukan tokoh besar di panggung dunia, tapi mereka membawa energi yang mengubah. Kata-kata mereka menenangkan. Kehadiran mereka menyembuhkan, tindakan mereka sekecil apapun membawa kedalaman makna yang menggugah kesadaran orang lain. Inilah masa di mana para pelayan cahaya, para penjaga kebenaran mulai mengambil peran mereka. Mereka tidak datang untuk menciptakan agama baru, tapi untuk menanamkan cinta. Mereka tidak datang untuk memimpin secara kasar, tapi untuk membimbing secara halus. Mereka tidak memaksakan ide, tapi menjadi cermin agar orang lain bisa melihat jati diri mereka sendiri. Jiwa-jiwa ini tidak haus pengakuan, tapi mereka diberi pengaruh oleh semesta karena niat mereka murni. Dan karena itulah saat dunia lama berguncang, justru mereka yang bersinar paling terang. Sangat mungkin kamu adalah salah satu dari jiwa itu. Mungkin kamu merasa aneh di dunia ini sejak kecil. Mungkin kamu selalu mempertanyakan hal-hal yang orang lain terima begitu saja. Mungkin kamu sering merasa seolah-olah hidup ini bukan hanya tentang bekerja, menikah, dan mati. Jika kamu merasakan semua itu, maka jangan ragukan lagi. Jiwamu memang datang untuk membawa kesadaran baru, dan inilah waktunya bagimu untuk berdiri dalam kebenaranmu, bahkan ketika dunia lama sedang ambruk. Tidak mudah berdiri di antara puing-puing dunia lama sambil membawa cahaya dunia baru. Akan ada yang mencibir, menolak, bahkan mengkhianatimu. Tapi jangan gentar. Ingatlah bahwa jiwa mulia tidak diutus untuk menjadi populer, tapi untuk menjadi pelita. Dan semakin gelap dunia ini, semakin teranglah sinarmu akan dibutuhkan. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu tulus. Tidak perlu tahu semua jawaban, cukup jujur dalam pencarianmu. Itulah tanda bahwa jiwamu sudah siap muncul ke permukaan. Dalam guncangan ini, kamu tidak hanya bertahan. Kamu sedang dibentuk untuk menginspirasi. Jiwa-jiwa lain akan merasakan kekuatanmu bukan dari suara kerasmu, tapi dari ketenangan hatimu. Dunia lama mungkin sedang runtuh, tapi dunia baru sedang lahir melalui tanganmu, melalui keberanianmu, melalui cintamu yang tidak lagi bersyarat. Maka biarkan realitas lama runtuh dan izinkan jiwamu berdiri, karena inilah panggung tempat cahaya sejati akan ditampilkan kepada dunia. Bab 9, frekuensi baru menyeret jiwa-jiwa pilihan. Kita sedang berada di ambang perubahan besar dalam medan energi planet ini. Tanpa banyak disadari, frekuensi bumi telah bergeser, dan pergeseran ini seperti magnet besar yang menarik jiwa-jiwa yang telah siap untuk menjalani panggilannya. Ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, lebih sukses, atau lebih suci secara lahiriah. Ini tentang resonansi. Jiwa yang telah dibersihkan dari keterikatan duniawi, dari luka lama, dari ilusi ego, akan mulai merasa ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Inilah panggilan dari frekuensi baru yang sedang menyaring siapa yang akan naik dan siapa yang akan memilih tetap tinggal. Banyak dari kamu yang mungkin akhir-akhir ini merasa seperti hidupmu sedang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Tiba-tiba kamu merasa terdorong untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi sesuai. Tiba-tiba kamu ingin menyepi, ingin belajar hal-hal spiritual, ingin kembali ke alam. Semua itu bukan kebetulan. Kamu sedang disesuaikan dengan irama baru semesta. Dan frekuensi ini hanya bisa didengar oleh hati yang tenang, oleh jiwa yang sudah melepaskan beban. Semakin kamu mendengarkan intuisi, semakin kamu akan menemukan arah yang tidak lagi kamu cari di luar, tapi dari dalam. Jiwa-jiwa pilihan tidak selalu memiliki kehidupan yang mudah. Justru mereka sering mengalami banyak luka,
kehilangan, dan kekecewaan. Tapi semua itu adalah pelatihan. Ujian itu bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menghaluskan sensitivitas mereka terhadap cahaya. Agar ketika frekuensi baru ini datang, mereka bisa mengenalinya bukan dengan logika, tapi dengan getaran hati. Hanya jiwa-jiwa yang telah dilembutkan oleh penderitaan yang bisa menyerap cahaya baru tanpa terbakar oleh keangkuhan. Frekuensi baru ini membawa panggilan yang tak bisa diabaikan. Ia akan membuatmu merasa gelisah dengan dunia lama, merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan yang stagnan, dan seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang menunggumu di kejauhan. Jiwa-jiwa pilihan akan mulai tertarik satu sama lain, bukan karena status atau popularitas, tapi karena getaran. Kamu akan mulai menemukan suku jiwamu, orang-orang yang memiliki kedalaman serupa, yang bisa melihatmu tanpa kamu perlu menjelaskan siapa dirimu. Jika kamu merasa kamu sedang ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, jika kamu merasa duniamu lama-lama terasa sempit dan tak lagi menggairahkan, maka itu adalah tanda bahwa kamu sedang disesuaikan dengan frekuensi ini. Jangan takut, kamu tidak kehilangan arah. Justru kamu sedang menemukan jalur sejati yang mungkin selama ini tertutup oleh kabut rutinitas dan kepura-puraan. Jiwa pilihan tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka dipanggil untuk menyalakan dunia dengan cahaya mereka sendiri. Namun ingatlah, tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua akan mengerti mengapa kamu berubah, menjauh, atau bahkan menghilang sejenak dari keramaian. Tapi jangan biarkan ketidakpahaman mereka membuatmu ragu. Kamu sedang bergerak menuju cahaya yang belum mereka lihat. Tugasmu bukan untuk memaksa mereka ikut, tapi untuk terus melangkah, agar ketika mereka siap, mereka bisa melihat bahwa jalan itu memang nyata, dan kamu sudah lebih dulu ada di sana. Frekuensi baru ini bukan hanya perubahan energi, ia adalah perubahan takdir. Jiwa-jiwa yang menjawab panggilan ini akan menemukan kehidupan yang jauh lebih bermakna, lebih ringan, dan lebih damai. Tidak berarti tanpa tantangan, tapi tantangannya akan terasa layak dijalani. Karena semuanya kini dilakukan bukan demi dunia luar, tapi demi misi jiwa. Maka jika kamu merasa sedang ditarik oleh sesuatu yang lebih tinggi, jangan lawan, ikuti. Karena kamu sedang dipanggil, bukan oleh dunia ini, tapi oleh alam semesta yang sudah menyiapkan tempat untukmu di dimensi lebih tinggi. Bab 10, Dimensi kelima. Memanggil, apakah kamu siap menjawabnya? Dimensi kelima bukanlah tempat yang bisa dijangkau dengan pesawat atau kendaraan. Ia bukan lokasi geografis, tapi sebuah tingkat kesadaran, sebuah keadaan batin yang melampaui batas-batas waktu, ruang, dan ego. Saat dimensi kelima memanggil, ia tidak berteriak. Ia berbisik di dalam hati dengan kelembutan yang luar biasa. Dan hanya jiwa yang telah melewati badai, membersihkan cermin jiwanya dari debu dunia, yang mampu mendengarnya. Ia memanggil bukan untuk membuatmu lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebelum kamu melupakan dirimu sendiri. Panggilan ini datang di tengah keheningan. Saat dunia tampak berisik, tapi kamu memilih diam. Saat yang lain sibuk membangun citra, kamu justru meruntuhkan topengmu satu persatu. Saat semua orang mengejar dunia, kamu mulai bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Itulah momen di mana dimensi kelima membuka gerbangnya. Bukan untuk mereka yang kuat secara fisik, tapi bagi mereka yang lembut hatinya, tulus jiwanya, dan jujur pada perjalanan batinnya. Di sanalah, kamu akan menemukan bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tapi mekar, mengabdi, dan mencinta tanpa syarat. Namun berpindah ke dimensi kelima, bukan berarti hidupmu tiba-tiba menjadi sempurna secara duniawi. Justru kamu mungkin akan kehilangan hal-hal yang dulunya kamu pegang erat. Teman yang dulu setia mungkin menjauh. Jalan yang dulu kamu tempuh tiba-tiba tertutup. Tapi itu bukan kehilangan, itu penyesuaian. Tuhan sedang membebaskan tanganmu agar kamu bisa menerima hal yang lebih besar. Hal yang sesuai dengan frekuensi barumu. Bukan ilusi kemapanan, tapi kedamaian yang tidak tergoyahkan. Di dimensi kelima, kamu mulai hidup bukan untuk menuntut, tapi untuk memberi. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menjadi saluran. Kamu mulai merasa satu dengan yang lain. Tidak ada lagi, aku lebih hebat atau kamu lebih rendah.
Yang ada hanyalah kesadaran bahwa semua adalah bagian dari satu kesatuan agung. Cinta bukan lagi konsep, tapi napas kehidupan. Kamu akan mulai melihat cahaya dalam mata orang lain, bahkan dalam mereka yang dulu menyakitimu. Kamu tidak lagi ingin membalas, tapi menyembuhkan. Karena kamu tahu mereka terluka dan kamu pernah ada di titik itu juga. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menjawab panggilan ini? Karena tidak semua orang bersedia melepaskan apa yang mereka kenal untuk sesuatu yang tak kasat mata. Tidak semua orang siap melepaskan kontrol untuk berjalan dalam kepercayaan penuh. Tidak semua siap meninggalkan logika demi cinta yang lebih tinggi. Tapi jika hatimu terus bergemuruh setiap kali kamu mendengar tentang perubahan kesadaran ini, jika kamu merasa seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang sudah tidak bisa diam lagi, maka kamu adalah salah satu dari mereka yang dipanggil. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya hari ini. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk melangkah. Kamu hanya perlu berkata, "Ya, aku siap." Siap untuk melihat dunia dengan mata baru. Siap untuk mencintai dirimu dan orang lain dengan lebih tulus. Siap untuk hidup bukan berdasarkan ketakutan, tapi dengan keberanian yang lahir dari cinta. Karena di dimensi kelima, tidak ada tempat bagi rasa takut, hanya ada kesadaran bahwa kamu dicintai, dilindungi, dan dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dimensi kelima memanggilmu sekarang. Ia tidak akan memaksamu, tapi ia akan terus hadir, mengetuk hatimu lewat mimpi, lewat intuisi, lewat pengalaman-pengalaman yang membuatmu tersadar. Maka bukalah pintu itu, biarkan cahaya masuk, dan jawablah panggilannya dengan hidupmu yang utuh, dengan jiwamu yang bersinar, dan dengan cintamu yang akhirnya tidak lagi dibatasi oleh dunia. Karena perjalananmu belum berakhir, justru baru saja dimulai. Perjalanan ini bukanlah akhir, justru baru saja dimulai. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tersentuh dalam dirimu, jika ada bagian dari hatimu yang merasa lebih damai setelah mendengarkan ini, maka itu bukan hal kecil. Itu adalah panggilan jiwa yang sedang bangkit. Sebuah konfirmasi lembut bahwa kamu tidak gila, kamu tidak salah arah, kamu hanya sedang menuju pulang. Pulang ke kesadaran tertinggimu. Pulang ke siapa kamu sebenarnya, jauh di balik nama, gelar, dan peran dunia. Dimensi kelima tidak datang dengan gemuruh petir atau suara keras dari langit. Ia hadir dalam keheningan, dalam momen kamu memaafkan, dalam detik kamu memilih cinta daripada amarah, dalam langkah kecil menuju kebaikan yang mungkin tidak dilihat siapa-siapa, tapi diam-diam membuka gerbang energi yang jauh lebih tinggi. Kamu sudah berjalan sejauh ini dan kamu layak untuk masuk lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari ruang ini. Terima kasih karena telah subscribe dan membuka pintu hatimu untuk pesan-pesan seperti ini. Terima kasih karena sudah like dan membantu energi positif ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari arah. Dan sungguh, terima kasih dari hati yang terdalam untuk kamu yang sudah berkomentar. Setiap kata yang kamu tuliskan di sana bukan hanya membangun interaksi, tapi memperkuat kesadaran kolektif kita semua. Kamu tidak sendiri. Kami semua yang terhubung lewat video ini sedang berjalan bersama. Di balik layar, di balik kata, kita adalah satu. Jiwa-jiwa yang sedang terbangun di tengah dunia yang sedang berguncang. Tetaplah kuat, tetaplah lembut, dan jangan takut untuk berubah. Karena perubahan ini bukan kehancuran, ini adalah kelahiran kembali. Sampai kita bertemu di video berikutnya, tetaplah percaya, sesuatu yang indah sedang terjadi dalam hidupmu. Jangan abaikan suara lembut dari dalam dirimu, karena di sanalah Tuhan sedang berbisik.